Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Utsman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, marilah pertama dan utama senantiasa kita bersyukur dan memanjatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dapat menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan marilah kesehatan yang Allah berikan kepada kita juga mari kita manfaatkan betul. Ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, maka senantiasa tegakkan dan kuatkan kita untuk menjalankan segala amal ibadah kepada Allah yang wajib, ya, seperti sholat wajib. Kita mewajibkan diri kita untuk bisa hadir ke masjid 5 waktu. Jadi mewajibkan diri kita. Ketika setiap diri kita mewajibkan masing-masing, maka seluruh masjid pasti akan terpenuhi oleh jamaahnya. Jangan sampai kita mewajibkan kepada anak-anak kita, tetapi kita malah lalai, sehingga nuwun sewu, anaknya sregep maring masjid, bapake orang. Nah, ini yang tidak terjadi, yang kepengin tidak terjadi seperti itu. Jadi saling memotivasi. Ibunya juga seperti itu. Jangan sampai dibiarkan bapaknya ketika waktu sholat dibiarkan di rumah. Apalagi ada tamu, riku lah, ora kepenak. Tidak. Ketika sudah masuk waktunya sholat, bapaknya diingatkan, Pak, sudah masuk waktunya sholat, itu masjid sudah adzan. Nah, bapaknya juga seperti itu. Bu, orang kepanak anak tamu lah. Tidak, ajak tamunya untuk menunaikan sholat. Sehingga kesempatan itu pula mudah-mudahan bagian dari amal soleh kita. Sholat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga terlimpahkan juga kepada kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kali ini kami selaku Takmir Masjid Utsman bin Affan pertama mengucapkan banyak terima kasih bagi para Bapak Ibu semuanya dan jamaah sekalian yang Alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah, insya Allah menjadi harapan kita semuanya untuk bisa menegakkan sholat waktu dan menjalankan amalan lainnya di masjid kita yang tercinta ini. Takmir masjid ini tidak lepas keberhasilannya adalah peran dari Bapak Ibu semuanya. Mulai dari kegiatannya, programnya, dan semua yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh kita semuanya adalah bagian dari jeripayah kita semuanya. Bukan hanya jeripayah kami, tetapi merupakan dukungan dan peran serta dari Bapak Ibu semuanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya pada teman-teman takmir yang sangat luar biasa. Apalagi marbot kita ini, ya, kita belum bangun dia sudah bangun, kita belum datang dia sudah datang, kita udah pergi marbotnya belum pulang. Luar biasa. Ini sebuah kebanggaan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan kesehatan untuk beliau. Amin. Ya kan, luar biasa. Di samping karena beliau juga punya aktivitas dagang yang harus dilaksanakan, tetapi insya Allah mengutamakan dan terus berupaya mendisiplinkan diri supaya Masjid Utsman bin Affan ini suara adanya pertama kali. Bukan berarti mendahului waktu adzan, tetapi ketika masuk waktu adzan, Utsman bin Affan yang terdengar dahulu. Nah, seperti itu. Itu keinginan dari Marbot sendiri seperti itu. Kemudian teman-teman juga yang senantiasa mendorong dan mendukung program-program kita, yang Alhamdulillah Ramadan ini kita luar biasa sekali, seperti yang kemarin disampaikan oleh panitia pelaksana Ramadan Pak Oni, ya. Jadi kegiatan takjil kita ini sudah
sudah nggak khawatir sampai dengan tanggal 30 Ramadan. Yang khawatir adalah jamaahnya gitu. Jamaahnya bisa bertahan nggak sampai tanggal 30 Ramadan itu. Maka ini menjadi tanggung jawab takmir utamanya. Jangan sampai snacknya ada, takjilnya ada, jamaahnya nggak ada. Ini jangan sampai terjadi. Nanti tanggung jawabnya marbot juga sih masalahnya. Ya, jadi monggo kita sudah berusaha dan Bapak Ibu juga sudah mendukung sangat luar biasa. Harapannya nanti ke depan bukan hanya di bulan Ramadan ini saja, tetapi terus sholat 5 waktu kita terus galangkan. Terlebih lagi seksi dakwah kita ini Pak Supri yang luar biasa. Orang bosen-bosen nih golek ngajak sampai istilahnya Pak golek nador pesing seakeh-akeh lah. Jadi ngapa? Jamaahnya pada sergap makan masjid gitu. Ya enggak apa-apa, nanti berusaha. Jadi kami juga senantiasa menerima pesan Bapak Ibu untuk juga nanti disampaikan kepada jamaah ketika Bapak Ibunya kelonggaran rezeki berupa harta benda atau sesuatu yang bisa dipakai oleh jamaah kita, silahkan melalui takmir masjid kita berikan kepada jamaah supaya mereka bisa punya motivasi dalam beribadah. Jadi ketika Bapak Ibu mensedekahkan sarung, kalau sarung itu terus dipakai oleh jamaah masjid tersebut, maka selama itu pula menjadi sedekah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk menjadi bagian dari takmir masjid adalah yang menjadi modal utamanya yaitu beriman kepada Allah. Ya kalau tidak beriman nggak mungkin ngurus masjid ya. Ternyata beriman tidak cukup, karena biasanya menjadi seorang takmir masjid itu juga godaannya banyak banget. Waktunya istirahat harus rapat, ya. Sampai orang di rumah kadang juga protes, loh bapak kayak bolak-balik rapat baik gitu ya. Tapi itulah demi kepentingan umat, demi menjalankan syariat untuk bisa bersama-sama mengajak seluruh jamaah masuk surga bersama-sama. Kan intinya di situ nggih. Cita-cita kita mengajak Bapak Ibu dan kita semuanya masuk surga bersama. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh kita takmir masjid adalah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita kepada Allah. Nah, yang kedua, selain kita harus beriman kepada Allah, juga syaratnya adalah rajin menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Jangan sampai takmir masjid itu jarang kelihatan di masjid. Lah nanti bagaimana koordinasinya dengan rekan-rekan takmir? Ya, alhamdulillah kita di sini juga seperti itu. Dari ketua, sekretaris, bendahara senantiasa bisa komunikasi intens setiap waktu. Sehingga alhamdulillah segala sesuatunya bisa kita cover dengan baik. Kemudian selanjutnya bahwa ketika kita meniatkan diri kita untuk menjadi bagian dari kemakmuran masjid ini, yaitu salah satunya menjadi pengurus masjid, adalah menginginkan agar nantinya di surga bisa dibangunkan sebuah istana. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang memakmurkan masjid Allah, maka akan dibangunkan sebuah istana atau rumah di surga. Nah, itu menjadi harapan kita nggih, rumah kita yang ukurannya 36, kita berharap nanti di surga dibuatkan 36 kali lipat ya, untuk dibuatkan untuk tempat tinggal kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang kemudian terakhir, program yang sedang kita galangkan betul adalah kegiatan unit pengumpulan zakat. Unit pengumpul zakat ini kita sudah bernaung pada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, sehingga kita memang berhak dan boleh menerima zakat dari Bapak Ibu semuanya, dan itu sah secara hukum. Kalau Bapak Ibu membayarkan zakatnya kepada lembaga yang tidak menggunakan izin dari badan hukum, maka ini menjadi bermasalah. Jadi monggo kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa menghitung zakat kita? Nah, menghitung zakat yang paling gampang menurut rumus dari
Basnas untuk saat ini, karena saat ini dalam masih dikatakan masih kondisi pandemik, adalah mudahnya begini Bapak Ibu. Jadi kalau ngitung zakat berdasarkan fikih, kangelan dan kesuwen, akhirnya orang sudah bayar zakat. Nah, mudahnya seperti itu, yaitu penghasilan di atas 1 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan dalam sebulan 1.500.000, maka yang tidak kena zakat adalah 1 juta. Berarti yang dihitung berapa? 500.000 kali 2,5%. Pinten Bapak Ibu? Pinten? 12.500. 12.500 harta Bapak Ibu 1,5 sudah bersih, dan itu bisa dinikmati oleh keluarga kita. Tetapi kalau tidak kita potong, berarti itu masih ada haknya fakir, miskin, dan sebagainya. Mungkin ini pengetahuan awal bagi sebagian Bapak Ibu semuanya yang mungkin membutuhkan proses ulang. Makanya kita takmir masjid punya kewajiban menyampaikan bahwa ketentuan yang diberikan oleh Basnas ya seperti itu. Jadi Basnas itu menggunakan satunya adalah bukan emas, tapi menggunakan penghasilan Bapak Ibu. Jadi mudahnya agar harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan itu bersih ya dari segala kotoran dan menjadi hak bagian kita adalah seberapapun penghasilan kita, ambil 2,5%, kita bayarkan ke UPZ atau lainnya. Yang penting tadi adalah menggunakan lembaga yang resmi. Nah, bulan ini adalah salah satu bulan yang penuh dengan keutamaan. Monggo kami persilahkan pada Bapak Ibu semuanya, pelayanan zakat kami ini bisa secara langsung maupun secara offline atau transfer juga bisa. Bapak Ibu nanti bisa lihat, bisa simak di informasi yang kami sampaikan di info masjid. Silahkan, ini kesempatan baik untuk kita semuanya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk kehidupan kita. Tentu kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Insya Allah dengan seperti itu, dengan membersihkan diri kita, harta-harta kita yang dari haknya orang lain, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau mau cerita sebenarnya masih panjang ya Bapak Ibu, tapi karena waktu terbatas dan insya Allah Bapak Ibu masih semangat untuk melaksanakan tarawih, takut nanti malah ngantuk jadi sholat tarawihnya nggak konsentrasi. Jadi kami cukupkan sekian dan kami berharap kepada seluruh Bapak Ibu semuanya untuk tetap senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah dan sekaligus menjadi bagian kemakmuran Masjid Utsman bin Affan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.